Pemirsa, gempa magnitudo 6,6 di Banten dirasakan cukup kuat di Jakarta dan sekitarnya, terutama mereka yang mendiami gedung-gedung bertingkat. Bangunan-bangunan di Jakarta harus dibangun tahan gempa dengan memiliki sertifikat layak fungsi. Gempa berkekuatan 6,6 di Banten Jumat pekan lalu terasa cukup kuat hingga ke Jakarta. Mereka yang mendiami gedung bertingkat sangat merasakan guncangan keras, padahal masih ada ancaman gempa lebih besar yaitu megatrust magnitudo 8,7 yang lokasinya berada di zona yang sama dengan gempa Banten. Sehingga antisipasi perlu dilakukan termasuk ketahanan bangunan. Pakar konstruksi Derajat Hudayanto Selasa siang mengatakan untuk memastikan ketahanan bangunan diperlukan uji kelayakan bangunan. Selain memiliki surat IMB, setiap gedung harus memiliki SLF yaitu Sertifikat Layak Fungsi yang merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. SLF diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum. Namun gempa Banten beberapa waktu lalu seakan mengingatkan pemilik atau pengelola untuk mengecek SLF-nya dan segera memeriksa kondisi gedung untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung. Sebetulnya secara peraturan, setiap bangunan gedung yang berdiri itu setiap 5 tahun sekali harus direview sehingga mereka mendapatkan surat yang dinamakan SLF, Sertifikat Layak Fungsi. Meriksa apakah memang betul-betul bangunan ini untuk 5 tahun ke depan masih oke atau tidak. Derajat mengingatkan inovasi dari konstruksi bangunan tahan gempa tidak hanya sebatas untuk ketahanan gedung saja, melainkan demi memastikan para penghuni gedung tetap aman, seperti tersedianya titik-titik aman untuk evakuasi. Sebab meskipun gedung sudah tahan gempa, namun untuk memastikan semua selamat, maka penting untuk memahami tata cara penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi. Priscilla Puspa, JAK TV. Iya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih bersama Pak Musli dan juga Pak Abdul Muhari bersama saya di Newsroom. Saya ke Pak Musli. Pak Musli, gempa yang terjadi di Banten ini apakah termasuk yang cukup besar? Apakah nanti akan ada gempa yang lebih besar? Silakan Pak Musli. Baik, gempa yang terjadi kemarin pada hari Jumat itu kan kekuatannya 6,6. Tadinya 6,7 kemudian diupdate menjadi 6,6. Sebetulnya kalau kita memperhatikan wilayah segmen zona subduksi di selatan Banten atau selatan Selat Sunda, di sana itu berdasarkan referensi dari hasil studi rekan kita Dr. Rahma Hanifah, ada potensi gempa bumi dengan magnitudo 8,7. Tadi juga disampaikan oleh Pak Iman Faturrahman ya. Jadi hasil studi berdasarkan inversi data GPS diperoleh bahwa ada slip defisit di wilayah selatan Banten yang kalau di luas wilayah yang defisit slip yang mengalami defisit slip dan besarnya slip itu kalau dikonversi ke magnitudo potensi mengakibatkan gempa dengan magnitudo 8,7 maksimum. Tadi juga ditekankan oleh Pak Iman Faturrahman bahwa apakah gempa dengan potensi 8,7 ini akan terjadi dalam waktu bersamaan, kita juga tidak bisa mengetahui dengan pasti ya. Jadi untuk masyarakat memang harus memperhatikan dan menjadi waspada terhadap informasi ada potensi gempa magnitudo 8,7. Tapi untuk diketahui juga potensi tersebut adalah potensi maksimum dan bisa terjadi dalam waktu seketika 8,7 atau bisa juga gempa tersebut terpecah dalam kejadian gempa-gempa dengan kekuatan yang hampir setara dengan gempa 8,7 tapi terjadi dalam waktu yang terjadi dalam jumlah yang cukup sehingga mengurangi atau mengurangi dampak mengurangi potensi yang maksimumnya 8,7. Baik. Jadi kalau ditanya apakah ini adalah gempa 6,6 ini adalah gempa yang paling besarnya, tidak, tapi ada potensi maksimum 8,7.
Pak Musli, ini gempa susulan yang dirasakan, ini apakah termasuk rangkaian dari gempa Banten begitu Pak? Ya, sejauh ini laporan dari BMKG hingga tadi siang itu jam 13 pada hari ini tanggal 18 Januari hari Selasa itu sudah tercatat 42 gempa susulan dengan jumlah 4 gempa diantaranya di gempa utamanya tentunya ya. Baik. Jadi gempa ini adalah rangkaian dari gempa utama dengan magnitudo 6,6. Memang selalu demikian. Jika terjadi gempa besar, maka akan diikuti oleh gempa susulan dengan magnitudo yang relatif lebih kecil. Baik, saya ke Pak Abdul Muhari. Pak, terkait fasilitas yang mengalami kerusakan parah, tadi Bapak sempat menyebutkan di kondisi di Kabupaten Pandeglang cukup parah. Dan kemudian bagaimana perbaikan dari fasilitas umum dan juga rumah-rumah warga yang terjadi di daerah terdampak gempa, Pak? Ya, dari rapat koordinasi Kepala BNPB dengan Bupati Pandeglang hari Sabtu lalu, Bapak Kepala BNPB sudah meminta agar pendataan ini bisa dilakukan sesegera mungkin, karena saat data ini sudah tervalidasi, Iya Pak, kami tidak bisa mendengar suara Anda. halo, Pak Abdul Muhari masih bersama kami di Newsroom. halo, ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, saya ke Pak Musli kembali begitu ya Pak ya. Terkait gempa yang terjadi tadi sempat disebutkan juga, itu adalah potensi yang terbesar di Megatrust 8,7. Kalau itu terjadi di Pulau Jawa, titik-titik mana saja yang kemudian menjadi sangat riskan begitu Pak? Ya, tentu kalau memperhatikan posisi dari sumber gempa yang diperkirakan bisa terjadi, kurang lebih di posisi gempa yang terjadi saat ini ya, minggu yang lalu pada hari Jumat, itu zona potensi kejadian 8,7 kurang lebih di wilayah itu, tapi bedanya begini, gempa yang kemarin itu magnitudonya 6,6, sedangkan magnitudo 8,7 ini kan jauh lebih besar. Baik. Atau kalau bisa dibilang 8,7 dengan Ya. taruhlah misalnya 6,7 selisih 2. Selisih 2 ini Pak Musli, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas di sini, namun kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.